MKP ruang terbuka publik, kita mulai materi hari ini adalah berkaitan dengan ruang terbuka untuk lansia. Jadi sebelum kita mulai, mungkin kita bahas dulu tugas yang minggu lalu Ibu berikan. Safik. Ya, Bu. Oke. Coba dibuka tugasnya, mungkin dimulai dari kelompok Safik, jelaskan apa yang saja yang sudah dibuat. Baik, Ibu. Izin sekali, Bu. Ya, silahkan. Baik, selamat pagi Ibu Dia dan kawan-kawan semua. Syafiq dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil penugasan dari pencarian contoh implementasi dari pemaknaan dan tipe ruang publik. Untuk tim saya ada Raihan Nabila, ada Selsi, saya sendiri, ada Tania, dan ada Satgus. Untuk contoh pertama, dimulai dari tipe ruang open square, yakni mengambil contoh dari Plaza Fathahillah di Kota Tua Jakarta, yang merupakan tipe ruang open square. Memiliki karakter open square berupa lapangan atau plaza terbuka yang dikelilingi bangunan-bangunan dan menjadi pusat aktivitas pengunjung di kawasan Kota Tua. Untuk Plaza Fathahillah sendiri dikelilingi aktivitas pengunjung pada lapangan atau ruang terbuka. Tipe pemaknaan ruang yang teridentifikasi yakni Plaza Fathahillah sebagai ruang petunjuk bagi pertunjukan seni, khususnya pertunjukan musik jalanan dan aktivitas seni budaya yang berbentuk interaksi antara penampil dan pengunjung. Kemudian ada di mana ruang bebas digunakan siapa saja. Plaza Fathahillah memiliki fungsi sebagai ruang terbuka publik yang dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat, baik masyarakat lokal, pengunjung daerah lain, maupun wisatawan mancanegara. Selanjutnya untuk tipe enclosed or covered spaces, kami mengambil contoh alun-alun kota Surabaya, yang gedung ini sebenarnya sebuah gedung Balai Pemuda yang dibangun pada tahun 1907. Kemudian pada bagian bawah tanahnya itu dibangun menjadi sebagai konsep alun-alun bawah tanah yang mengintegrasikan Balai Pemuda, alun-alun, dan etalase produk UMKM. Untuk makna yang kami identifikasi, ada tempat untuk melakukan aktivitas karena ruang ini juga menyediakan sentra kuliner unggulan dan produk UMKM, serta galeri seni yang menampilkan karya seniman Indonesia. Kemudian alun-alun ini juga sebagai ruang pertunjukan yang dilengkapi amphitheater dan tribun tempat duduk untuk melihat pertunjukan seni, air mancur menari pada bagian atasnya, objek patung Saung Galing, dan eksibisi diorama sejarah kota Surabaya. Amphitheater utama berada di permukaan tanah, namun terdapat juga amphitheater di area bawah tanah, sehingga bentuknya menyerupai plaza terbuka yang dikelilingi tempat duduk. Lanjut ke tipe pocket parks and green spaces, kami mengambil contoh pocket park Taman Rasuna di Jakarta Selatan yang teridentifikasi memiliki 4 fungsi, ini rest and pause, menyediakan ruang singgah bagi pengguna untuk beristirahat sejenak, social interaction, yakni mendorong terjadinya interaksi sosial melalui ruang terbuka, kemudian shading and comfort, yakni adanya pohonan yang memberikan naungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih teduh dan nyaman, dan everyday recreation, yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ringan seperti duduk, bersantai, jalan, dan menikmati suasana ruang hijau. Untuk makna yang teridentifikasi, yakni pocket park Taman Rasuna sebagai ruang terbuka yang berfungsi sebagai ruang jeda di tengah kawasan perkotaan yang padat serta memberikan suasana yang lebih teduh dan nyaman bagi penggunanya. Kemudian bebas digunakan siapa saja karena ruang taman ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai masyarakat untuk beristirahat, bersantai, berinteraksi maupun menikmati suasana hijau. Selanjutnya ada tipe open space boulevard and linear parks, yakni kami mengambil contoh The Highline di New York, Amerika Serikat. Highline sendiri adalah taman linear sepanjang kurang lebih 2,7 km yang dibangun di atas rel barang elevasi yang tidak aktif lagi di Manhattan Barat. Promenade Planté ini berfungsi sebagai koridor ekologi yang memberikan konektivitas antar kawasan, serta berfungsi sebagai tempat rekreasi, sehingga pengguna dapat tinggal atau berlama-lama untuk menikmati suasana taman tersebut. Untuk makna ruang publik yang teridentifikasi, yakni adanya kualitas visual, dengan bagian tengah Highline dirancang oleh Piet Oudolf dengan pendekatan naturalistic lighting yang menekankan tekstur, warna musimba, dan komposisi tanaman yang indah. The Highline juga memberikan pandangan skyline Manhattan. Dan makna selanjutnya yang teridentifikasi ini dapat digunakan siapa saja, dan ini sebagai ruang publik yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berjalan, duduk, beristirahat, menikmati suasana, dan melakukan interaksi sosial.
Tipe selanjutnya jadi Reclaim Streets, kami mengambil contoh Jalan Malioboro di Yogyakarta, yang awalnya merupakan jalan bebas dilalui kendaraan bermotor. Perubahan ini dimulai setelah adanya pandemi pada tahun 2020, kemudian pembatasan kendaraan dilakukan mulai pada pukul 6 sore hingga pada pukul 9 malam, yang mengubah fungsi jalan menjadi ruang yang berorientasi pada pejalan kaki, sehingga masyarakat dapat berjalan, bersantai, dan menikmati kawasan dengan lebih nyaman. Untuk makna yang kami identifikasi adalah identitas lokal yang dilintasi sumbu filosofi Yogyakarta, yang menghubungkan Panggung Krapyak, Keraton, dan Tugu Yogyakarta. Dan kawasan ini juga ditetapkan sebagai warisan budaya UNESCO. Kemudian ada tempat berbagai aktivitas yang mewadahi beragam aktivitas masyarakat dan wisatawan, mulai dari berjalan, berbelanja batik, dan oleh-oleh, juga menikmati kuliner. Terakhir, Malioboro sebagai atraksi wisata yang menjadi salah satu destinasi dengan jumlah wisata kunjungan tertinggi di Yogyakarta. Yang terakhir adalah tipe Link Space. Kami mengambil contoh di Hoi An di kota Da Nang, Vietnam. Sepanjang sejarahnya, Hoi An ini merupakan pelabuhan di dalam sejarah Vietnam. Namun lama-kelamaan, fungsi tersebut berubah menjadi sebuah ruang publik dan kawasan wisata, dengan ditandai pengakuan dari warisan budaya dunia UNESCO pada 4 Desember 1995. Kini kawasan ini difungsikan kembali sebagai galeri seni, museum, atau rumah tamu. Makna dari ruang publik ini terdiri dari kualitas visual, yakni visual kawasan Hoi An dikenal dari adanya ribuan lentera sutra yang sangat erat berkaitan dengan Hoi An sejak dulu, menerangi jalan-jalan sempit yang menjadi link bagi beberapa open space yang berada di dalam kawasan. Kemudian adanya atraksi wisata. Hoi An tercatat sebagai salah satu destinasi wisata dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan tercepat di Vietnam. Angka kunjungan wisatawannya terus mengalami peningkatan, dengan sebagian besar diantaranya merupakan wisatawan mancanegara. Berikut untuk referensi yang kami gunakan untuk tugas ini. Kurang lebihnya terima kasih. Oke. Terima kasih Syafiq. Selanjutnya kelompok 4, silakan. Baik Ibu, sebentar Ibu, share screen. Untuk share screen apakah sudah terlihat Ibu? Sudah, silakan. Mungkin untuk tipe yang pertama, untuk open square, kami memilih di Campo de' Fiori untuk di Roma, Italia, yang merupakan sebuah lapangan kecil di jantung kota tua Roma yang berfungsi sebagai pasar terbuka di pagi hari dan berubah menjadi ruang berkumpul serta pusat kegiatan pada malam hingga larut malam. Lalu mengapa kami memilih ini? Dari Campo de' Fiori sendiri memiliki karakteristik yang tepat untuk tipe open square, berupa sebuah ruang publik klasik yang telah menjadi tempat berkumpul warga Roma sejak abad ke-15 yang memiliki citra umum tentang square Eropa. Yang kedua, ruang ini menunjukkan keberagaman fungsi dalam satu tipologi yang sama, dari pasar pagi hingga ruang rekreasi malam tanpa perubahan bentuk fisik. Di mana dari makna ruang publiknya itu yang pertama yaitu tempat berbagai aktivitas, di mana tempat ini menggabungkan fungsi berdagang di pagi hari dan berkumpul di sore hingga malam hari dalam satu ruang yang sama. Yang kedua, ada identitas lokal menjadi simbol kehidupan sehari-hari warga Roma, bukan ruang seremonial atau wisata yang formal. Lalu kami memilih dari Stadsstal di kota Gent, Belgium. Mengapa Stadsstal kami pilih untuk tipe ini? Yang pertama adalah memiliki struktur atap yang menaungi ruang publik sehingga masih dapat beraktivitas dengan terlindungi dari kondisi cuaca secara langsung. Yang kedua, ruang di bawahnya bersifat fleksibel dan terbuka
biasanya digunakan untuk pasar minggu, konser, pertemuan, serta aktivitas masyarakat. Untuk makna ruang publik dari Stadsel sendiri, yang pertama adalah tempat berbagai aktivitas, mendukung aktivitas seperti berjalan, berkumpul, dan juga kegiatan-kegiatan komunitas. Lalu sebagai ruang pertunjukan, biasanya digunakan untuk konser dan berbagai kegiatan budaya masyarakat. Yang ketiga adalah kualitas visual dari struktur atap kayu dan kaca dengan skylight menjadi elemen visual yang khas di pusat kota. Lalu dari Stadsel sendiri, bebas digunakan oleh siapa saja bagi masyarakat untuk berjalan, berkumpul, dan menikmati ruang kota. Lalu yang ketiga, untuk tipe pocket parks and green spaces, kami mengambil contoh di Shinjuku Central Park di Tokyo, Jepang. Mengapa kami memilih ini? Karena sesuai dengan karakteristik dari pocket park and green spaces sendiri, yaitu memanfaatkan ruang terbuka sebagai pocket park yang menyediakan area hijau dan juga tempat beristirahat bagi masyarakat. Yang kedua, vegetasi dan area terbuka menciptakan ruang yang nyaman untuk beristirahat, bermain, berinteraksi, hingga melakukan aktivitas rekreasi. Untuk makna dari Shinjuku Central Park sendiri, itu membawa dari yang pertama adalah ruang terbuka, menyediakan ruang terbuka hijau dan area terbuka di tengah lingkungan perkotaan yang cukup padat. Lalu yang kedua, tempat berbagai aktivitas digunakan untuk beristirahat, bermain, berjalan, hingga melakukan aktivitas rekreasi. Lalu yang ketiga, ada kualitas visual, di mana dari Shinjuku Central Park sendiri dilengkapi oleh vegetasi dan juga lanskap hijau, memberikan kualitas visual serta suasana yang lebih nyaman di lingkungan perkotaan. Lalu dari Shinjuku Central Park juga memiliki makna untuk bebas digunakan siapa saja, yang menjadikan ruang publik ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Lalu yang selanjutnya untuk tipe Boulevard and Linear Park, itu kami mengambil contoh di Jalan Sudirman Tamrin di Jakarta yang memiliki karakteristik sebagai koridor. Yang pertama sebagai koridor linear, di mana Sudirman Tamrin sendiri memiliki jalur jalan dan pedestrian yang memanjang sebagai penghubung utama kawasan kota. Yang kedua sebagai ruang publik hijau yang dilengkapi oleh vegetasi, taman, area pedestrian yang mendukung berjalan kaki, bersantai, dan berinteraksi sosial. Untuk makna ruang publiknya sendiri, yang pertama ada atraksi wisata yang bertempat di Bundaran HI, Plaza Indonesia, dan berbagai landmark yang menjadikan koridor ini sebagai tujuan rekreasi maupun wisata di perkotaan. Yang kedua, tempat berbagai aktivitas di mana pedestrian dan ruang terbuka digunakan bersama untuk kegiatan seperti berjalan, duduk, olahraga, untuk makan, dan juga berkumpul. Yang ketiga, memiliki makna sebagai identitas lokal di mana Sudirman Tamrin ini menjadi simbol kawasan pusat Jakarta dan merepresentasikan citra modern di ibu kota. Lalu untuk makna yang keempat ada bebas digunakan oleh siapa saja, yang menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk beraktivitas dan menikmati lingkungan. Selanjutnya ada untuk tipe Reclaimant Streets, kami mengambil contoh di Strøget di Copenhagen, Denmark. Untuk kami memilih mengapa Strøget adalah pada awal tahun 1960-an, jalan ini merupakan jalan pusat di Copenhagen yang banyak digunakan untuk berkendara dan juga parkir. Lalu pada tahun 1962 itu diubah menjadi kawasan untuk pejalan kaki yang dimanfaatkan biasanya untuk kafe, pertunjukan, pertemuan, serta berjalan santai. Dari Strøget ini memiliki makna ruang publik sebagai tempat berbagai aktivitas yang menampung beragam aktivitas seperti berbelanja melalui toko-toko, lalu pertunjukan, dan menikmati makan minum di kafe sepanjang jalur ini. Lalu memiliki makna bebas digunakan siapa saja, tidak ada batasan akses bagi siapapun. Seluruh pengunjung dapat beraktivitas dan menikmati jalur ini. Yang ketiga adalah identitas lokal, di mana Strøget menjadi simbol keberhasilan dari Copenhagen untuk mewujudkan kota yang ramah jalan kaki yang mencerminkan identitas kota tersebut. Lalu yang terakhir untuk tipe linked space, kami ambil contoh di The Gold Road, Sheffield, United Kingdom di Inggris.
Kami memilih ini karena The Gold Route ini merupakan sebuah rangkaian ruang publik yang saling terhubung dari stasiun Sheffield menuju pusat kota, sehingga dapat memudahkan pengunjung untuk berjelajah di kota Sheffield sendiri. Dari jalur ini itu menghubungkan antar ruang publik yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Biasanya di jalur ini itu digunakan untuk jalur pejalan kaki sehari-hari maupun untuk menikmati dari kota Sheffield sendiri, di mana makna ruang publiknya yang pertama adalah tempat berbagai aktivitas. Jalur ini biasanya digunakan untuk bersantai, pertunjukan di beberapa ruang publik dan juga sebagai jalur umum pejalan kaki sehari-hari. Yang kedua sebagai kualitas visual, karena terdapat elemen seperti air dan lanskap yang memperkuat kualitas visual ruang publik. Yang ketiga ada atraksi wisata. Di tiap ruang publik pada rute ini memiliki daya tarik yang berbeda-beda seperti fontaine dan cascade light yang berada pada Safe Square dan juga Peace Gardens. Lalu yang terakhir bebas digunakan siapa saja. Dari rute ini juga menjadi bagian dari jaringan ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat maupun wisatawan. Ini dari daftar pustaka. Yang sekian Ibu dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Ibu, di sini saya dari kelompok 1 izin seksi mungkin. Ya, silakan Rifki. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Baik, di sini saya alamat dari kelompok 1. Nah, ada di kelompok publik. Mana kelompoknya ada di Mas Aksya, saya, Tifti Patrok, atau Atalia Salsabila, Fasaka, dan Jamalia Anda. Untuk yang pertama ini kami mengambil kota Bandung ini untuk alasannya sendiri yang pertama ini satu bidang bentuknya bekas di dengan pembatas sekitar 100 sedangkan untuk mengangkat yang berikutnya adalah ada kata-kata luas poligon ini yakni sekitar luas bidang sekitar 1,1 bisa dicatat dan hanya sekitar 5,5 saya. Yang ketiga adalah sebuah penjelasan jelas untuk diperkuat pasang langsung dan faedah ya. Sedangkan yang tinggi ini tadi pasti oleh dan ya. Terus itu dua alat saya sebagai salah makanya untuk dari mana mana sosok untuk pertama ya lah bukan dikasih dengan hamparan kompleks di spesimen kita benar ya untuk melakukan di segi bukan linear saja maklumnya dari sebagai ukuran dimana bidang ada bangun yang dapat diakses dan digunakan sekitar 95% dari tidak dapat bangunan dan dapat diakses tanpa tiket untuk mengabaikan tujuan biar lama waktu menunggu main dari bukan yang dari bidang yang punya saja yang ketiga adalah banjir pasal di mana memang dari daya atau mengopi dan sekarang lagi sampai dari kota Bandung waktu tahun 2015 mencantumkan alun-alun sebagai bagian haknya juga berjalan langsung bersama Raya dan bahkan pola ruang alun-alun tradisional di Pulau Jawa. Yang ketiga adalah tempat berbagai aktivitas. Lebih dari satu kegiatan yang kelompok pengguna biasakan di Prasetyo dari Saputra mencatat kegiatan olahraga permainan anak-anak kuliner dan soal-soal berlangsung pada waktu yang sebentar. Ada salah Idul Fitri tahun 2012 di kawasan alun-alun dan Muncul Raya juga digunakan sekitar 15.000 jemaah. Dan yang kedua adalah tipe stres yang diambil adalah manajemen kursi juga. Untuk alasannya sendiri yang pertama adalah kelompok kumpul sejak era kolonial di mana situ biru
dibangun antara tahun 1930 sampai 1831. Gagasan Bapak Surya Kita sebagai sumber air sekaligus sarana rekreasi. Jadi titik kumpul warga sejak masa kolonial hingga kini. Yang kedua adalah berpusat pada tulen, di mana di seluas 4 hektar air mancing 6 meter di orientasi utama penghubung. Berbeda dengan waktu di mana unsur pertama bukan hijil penyekat padatan melainkan buatan kalau sekolah fungsi rekreasi. Beda pula dengan SPSX karena bentuknya satu kawasan yang melilit danau bukan rangkaian ruang yang terhubung di jalur darat. Maknanya sendiri yang pertama atraksi wisata, tunjukkan air mancung menari dengan cahaya tiap satu malam penyumbang kunjungan wisata besar di kota. Yang kedua adalah aktivitas lokal, situ dari setiap pemilihan ibu kota kabupaten pada tahun ibu kota kabupaten Krakawah pada 1930-an kini menjadi dunia yang kembali agak kota. Yang ketiga adalah ruang komunikasi di hadapan api dilakukan rutin salam malam menurut jadi sebuah panggung melakukan himbauan dan kegiatan itu adalah sah bagi di masa pasar ini melakukan proses of space atau kawasan ini intinya tetap dan bagian pada di 4 bangunan luas bukan 22 kali 28 malah tetap untuk kalau tanah sendiri di tiganya ditopang 192 kolom beton bertulang berhubungan 20 kali 20 cm. Yang berikutnya adalah fungsi pasar. Kompleks pasar bagi menjadi sebentar Bu. Berikutnya adalah fungsi pokoknya pasar, di mana kompleks pasar terbagi menjadi bagian barat bersejarah dan bagian timur hasil pengembangan. Bagian barat memuat gerbang 2 lantai dan 4 los bersejarah, sedangkan bagian timur memiliki deretan los baru 3 lantai. Fungsi utamanya tetap sebagai pasar. Salah satu contoh ruang publik beratap yang disebut Serpul. Yang ketiga adalah tetap terbuka untuk siapa saja. Selama jam operasional, pengunjung dapat masuk tanpa tiket, keanggotaan, pemeriksaan akses, ataupun kewajiban transaksi. Berbeda dengan open space, karena kegiatan berlangsung dalam bangunan pada lapangan terbuka. Bermula dengan belanja lipat yang menarik pengunjung belanja. Harga dan masuki target tanpa wajib. Makna sendiri adalah kualitas di mana ada dua bergaya rekrum ambang masuk di Malioboro. Di dalam deretan beton berdaya catur menang atap bertingkat dibangun pada tahun 1905. Kedua ialah identitas lokal. Namanya sendiri dari Bindan dan diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono dapat di unsur nomi dalam dal berkraton alun-alun masjid. Yang ketiga berbagai aktivitas. Dalam ruang sama-sama bersungsung jual beli tawar mampu bongkar bercendeng dan interaksi serta kunjungan para. Untuk puncak ini mencapai sekitar 21.987 orang. Berikutnya adalah tiket Park and Space di mana yang adalah Taman Simpang Kuku. Alatnya pertama skala di mana ruang hijau dengan skala kecil. Yang kedua adalah soft skating didominasi unsur alami seperti rumput dan tanaman yang membentuk suasana jauh dan nyaman. Yang ketiga adalah greenery, lingkungan kesehatan dan well-being. Yang keempat estetik dan amenity, di mana kualitas visual dan kenyamanan lingkungan. Yang kelima adalah open house, di mana ruang itu tempat jeda dan suasana. Taman Simpang Kuku sebagai ruang bersama masyarakat untuk melakukan aktivitas bersama, berinteraksi serta memberi orang lebih hidup dan bermanfaat. Makna ini memiliki mas bagian dekat. Nanti kami
tata ruang juga serta manajemen berkelompok yang aplikasi konsep waktu. Taman memiliki mas berkelompok bebas makan saja, tidak ataskan penggunaan. Pastinya mau orang melihat mau ada boulevard mana yang diambil izin boulevard atau taktik alat sendiri sama memberi pilkada kerja karena perpularan dan setiapnya memprioritaskan ruang bagi pejalan kaki dan aktivitas bersama serta paralel dengan jaringan jalan terdiri dari jalan kembar dengan taman median berisi pohonan palem yang memisahkan jalur kendaraan. Maknanya sendiri, izin boulevard menonjol sebagai identitas lokal karena tata ruang dan arsitektur kolonialnya rancangan Herman Thomas Carson menjadikannya cagar budaya dan ikon sejarah Kota Malang. Selain itu, makna lain izin boulevard bagi masyarakat adalah sebagai tempat berbagai aktivitas, terlihat dari penggunaannya untuk jogging, bersepeda, CFD setiap minggu pagi, hingga event budaya tahunan Malang tempo dulu. Hal tersebut menunjukkan bagaimana satu ruang linear bisa mengembang makna, identitas, sekaligus wajah keseharian warga kota. Berikutnya adalah tipe reclaimed streets, di mana yang diambil adalah di kawasan Kota Tua, tepatnya di Jalan Tumbar sampai Jalan Naga. Untuk alasannya sendiri, yang pertama adalah proses pengambil alihan, bukan jalan yang sejak awal dirancang sebagai ruang publik, melainkan bekas jalan raya beraspal yang secara sengaja ditutup total dari kendaraan bermotor dan diubah menjadi plaza sebagai bagian dari kebijakan low emission zone yang berlaku sejak Februari tahun 2021 serta perubahan fungsi jalan. Di sepanjang jalan ini tersedia tempat duduk untuk beristirahat dan warga membatasinya untuk berfoto, bersantai, atau bersepeda, di mana hal tersebut persis pola linear, bukan scoot along yang disebut oleh Sertu. Berbeda dengan tipe boulevard atau linear park, karena jalan ini tidak pernah dirancang sebagai ruang hijau sejak awal ataupun trotoar biasa, karena seluruh badan jalan ditutup total dari kendaraan dan diserahkan penuh ke pejalan kaki, bukan hanya jalur pelebaran di pinggirannya saja. Untuk maknanya sendiri, yang pertama sebagai ruang terbuka. Bidang tidak terbangun yang dapat diakses dan digunakan tanpa hambatan. Untuk jalur ini sendiri terkoneksi langsung dengan KSL dan halte Transjakarta, menyatukan stasiun Jakarta Kota dengan Plaza Fathahillah tanpa tiket masuk. Berikutnya adalah berbagai aktivitas. Lebih dari satu kegiatan dan kelompok pengguna berlangsung dalam satu ruangan. Revitalisasi ini menghadirkan aktivitas dinamis seperti berjalan kaki dan bersepeda, sekaligus aktivitas statis seperti duduk, berdiri, bermain yang berlangsung bersamaan sepanjang koridor. Yang ketiga adalah atraksi wisata. Warga membadati area ini untuk berfoto, bersenang, bersantai, atau berkeliling naik sepeda, didukung deretan kafe yang menyajikan tujuan nongkrong sendiri. Yang berikutnya adalah tipe link space, di mana yang diambil adalah Piazza San Marco. Untuk alasannya sendiri, yang pertama, ruang terbuka yang saling berdampingan. Piazza San Marco merupakan alun-alun utama di kota Venice, Italia, yang terdiri dari rangkaian ruang terbuka yang saling terhubung, meliputi Piazza San Marco, Piazzetta di San Marco, dan Piazzetta del Leoncini, serta dikelilingi oleh bangunan monumental seperti Basilika San Marco dan Istana Doge, serta perpindahan melalui jalur pejalan kaki. Hubungan ruang dapat diarti dengan berjalan dengan San Marco sebagai panjang Piazza dua kota. Sementara Zeta di sini ada di sisi Basisila. Hubungan tak ruang memungkinkan pengunjung berpindah menikmati kawasan Marcos itu kayak simbolik maknanya sendiri. Ini sebagai aksi wisata karena memiliki dari kunjungan lawan yang tinggi. Oleh nilai sejarah yang melalui bangun sejarah dan aksi dokumental. Selain itu, kawasan juga memiliki sebagai identitas lah. Karena kesentan cicitan sejarah kota ini bisa baca klik elemen-elemennya. Singa sayap jadi lambang Thomas dan Viro. Begitu apa referensi yang digunakan.
Mungkin sekian dari kelompok 1, bisa dilanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih Rifki. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Baik Bu, izin share screen terlebih dahulu ya Bu. Ya, silakan Talita. Apakah sudah terlihat Bu? Iya, silakan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai makna dan tipe ruang publik. Next. Berikut merupakan anggota kelompok 2, ada Talita, saya sendiri. Lanjut ke yang kedua ada Reval, Balkis, Sabrina, dan juga Helena. Lanjut ke makna ruang publik. Di sini yang pertama, makna ruang publik yang pertama yaitu ada kualitas visual dengan deskripsi di mana ruang publik ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat, baik aktivitas sosial, rekreasi, ekonomi maupun budaya. Contohnya itu ada alun-alun Kota Bandung dan juga Taman Suropati Jakarta. Yang kedua ada atraksi wisata di mana proses ketika ruang terbuka ini yang awalnya berfungsi sebagai wadah untuk aktivitas sosial masyarakat diberi nilai tambah sehingga mampu menarik kunjungan orang. Ya, yang contohnya itu ada Marina Bay dan juga Garden by the Bay di Singapura. Untuk makna ruang publik yang selanjutnya itu ada identitas lokal, di mana ruang publik ini terbentuk ketika suatu ruang publik menjadi penanda sejarah kawasan, umumnya melalui keberadaan monumen, tugu yang mengabadikan peristiwa penting. Contohnya itu ada Monumen Nasional Jakarta dan juga Tugu Pahlawan di Surabaya. Untuk makna ruang publik yang selanjutnya yaitu ada ruang terbuka, di mana ruang publik ini memiliki area terbuka dan juga dapat diakses oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Ruang terbuka ini dapat berupa taman, lapangan, alun-alun, maupun ruang terbuka di kawasan perkotaan. Contohnya ada Taman Literasi Marta Tiahahu Jakarta dan juga Lapangan Banteng Jakarta. Selanjutnya ada tempat berbagi aktivitas, ruang yang dapat digunakan dan diakses oleh masyarakat secara bersama-sama untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berinteraksi, berekreasi, berolahraga maupun mengekspresikan kegiatan sosial dan juga budaya. Contohnya ada alun-alun Kota Bandung dan alun-alun Kidul Jogja. Untuk makna ruang publik berikutnya yaitu ada ruang pertunjukan, di mana ruang publik ini secara khusus berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan seni, budaya, hiburan maupun pertunjukan yang melibatkan penonton dan pelaku pertunjukan. Contohnya ada Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat dan juga Benteng Vastenburg di Surakarta. Yang terakhir, makna ruang publik yang terakhir yaitu ada bebas digunakan siapa saja. Dideskripsikan sebagai tempat yang dapat diakses dan juga dimanfaatkan oleh setiap orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, usia, atau latar belakang, dan tanpa perlu izin khusus maupun biaya masuk karena bukan milik pribadi atau kelompok tertentu. Contohnya ada Simpang 5 Semarang dan juga Shibuya Crossing di Tokyo. Berikutnya lanjut ke tipe ruang publik. Untuk tipe ruang publik yang pertama itu ada open square. Dideskripsikan sebagai ruang publik klasik dengan ukuran paling luas dan juga bentuk yang tidak dibatasi masa bangunan di sekitarnya. Ruang publik ini dapat diakses dari berbagai arah tanpa pintu masuk dominan sehingga memiliki fungsi fleksibel untuk kegiatan berskala besar seperti upacara, perayaan, unjuk rasa, dan juga pasar. Contohnya itu ada Simpang 5 Semarang dan juga Zocalo di Mexico City. Untuk tipe ruang publik selanjutnya itu ada enclosed-in or covered space. Dideskripsikan sebagai ruang publik yang berada dalam bangunan atau menutup baik secara penuh maupun sebagian yang dapat memiliki fungsi sebagai ruang publik maupun fungsi lain seperti simpul transportasi, pasar, atau fasilitas komersial. Contohnya ada Jewel Changi Airport dan juga Taman Ismail Marzuki.
Tipe ruang publik selanjutnya itu ada pocket parks and green space. Dideskripsikan sebagai taman berukuran kecil yang biasanya terselip di antara bangunan atau di sudut-sudut padat perkotaan. Berfungsi sebagai ruang hijau mini yang digunakan siapa saja untuk beristirahat sejenak. Contohnya ada Paley Park di Amerika Serikat dan juga Diagonal Mar Pocket Garden di Spanyol. Tipe ruang publik selanjutnya itu ada boulevard and linear parks, di mana ruang publik ini berbentuk memanjang yang mengikuti koridor jalan, sungai, kanal, atau jalur tertentu. Selain berfungsi sebagai penghubung antar kawasan, ruang publik ini juga dapat digunakan untuk aktivitas berjalan kaki, bersepeda, berolahraga, rekreasi, dan juga interaksi sosial. Contohnya ada di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta Pusat dan juga koridor Kanal Banjir Barat di Semarang. Selanjutnya itu ada Reclaim Street, di mana ini tipe ruang publik yang terbentuk ketika jalan yang sebelumnya didominasi kendaraan dialihkan untuk pejalan kaki melalui pembatasan atau pelarangan kendaraan baik permanen maupun sementara. Ruang publik ini memungkinkan masyarakat berlama-lama makan dan minum dan juga bersosialisasi. Contohnya itu ada Times Square di New York dan juga Malioboro di Yogyakarta. Untuk tipe ruang publik yang terakhir yaitu ada linked space, di mana dideskripsikan sebagai ruang publik ini berbentuk koridor atau jaringan memanjang yang berfungsi sebagai penghubung antar destinasi, simpul aktivitas, atau ruang publik lain di dalam kota, sekaligus menjadi wadah interaksi sosial, rekreasi, dan juga pergerakan pejalan kaki. Contohnya ada Seine Riverbank Promenade di Paris dan juga The High Line di New York. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Cuma hasil yang kalian sudah presentasikan tadi berkaitan dengan tipe ruang dan makna ruang publik tadi sangat bagus ya. Cuma Ibu ingin menggarisbawahi sedikit mengenai linked space dan pocket park ya. Untuk linked space, jadi untuk beberapa kelompok tadi, jadi linked space itu adalah yang menghubungkan ruang publik yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, berarti yang dilihat itu lebih pada koridornya. Untuk tadi kelompok 1 itu gambarnya masih di piatsanya ya. Jadi linketnya, jalur yang menghubungkan antar ruang terbuka itu fungsinya seperti apa, kondisinya seperti apa ya. Jadi biasanya linked space ini lebih banyak digunakan untuk non-motorized daripada motorized ya. Juga bisa biasanya juga berada di sepanjang, bisa juga di sepanjang jalur badan air. Itu yang pertama ya. Jadi linked space ada beberapa yang asalnya dari motorized kemudian jadi non-motorized ya. Untuk pocket ini sendiri biasanya merupakan ruang-ruang kecil, jadi ruang-ruang terbuka yang biasanya di perkotaan yang padat. Jadi ruang terbuka itu sebenarnya merupakan lebih banyak kalau Anda dalam mendesain kawasan kemarin pada saat tapak rancang itu kadang-kadang Anda banyak ruang-ruang sisa. Nah, ruang-ruang sisa tersebut biasanya kalau dalam desain yang bagus tidak boleh Anda buat ada ruang sisa. Jadi harus semuanya direncanakan dengan baik. Nah, tapi ke dalam kondisi kawasan yang sudah lama atau yang sudah terbangun biasanya ada pocket park. Nah, pocket park ini adalah biasanya ruang-ruang sisa yang digunakan untuk ruang terbuka dan skalanya itu lebih banyak pada skala lingkungan. Nah, itu mungkin yang tadi Anda menampilkan beberapa pocket park, cuma Ibu nggak ada bayangan. Jadi lokasinya itu di mana?
Apakah lokasinya di kawasan pemukiman? Biasanya itu tersembunyi di dalam lokasi pemukiman. Makanya pocket park itu biasanya hanya digunakan untuk neighborhood setempat atau kawasan lingkungan pemukiman setempat. Itu yang perlu digarisbawahi untuk berbagai tipe ya. Untuk makna, untuk semua makna sudah Anda tampilkan ya. Cuma mungkin harus lebih diperlihatkan juga aktivitasnya. Jadi terutama untuk aktivitas pertunjukan. Sebenarnya pertunjukan apa sih yang ada di beberapa ruang terbuka? Apakah ada misalnya untuk menyanyi, apakah ada atraksi untuk menari, ataukah atraksi yang lain? Nah, itu yang mungkin lebih diperlihatkan. Ya, kalau dari Ibu itu aja. Terima kasih untuk tugasnya. Safik bisa ditampilkan, dibantu tolong share untuk materi hari ini lansia. Saya, Ibu. Jadi materi hari ini adalah public space for elderly ya. Jadi kenapa sih kita harus menyediakan ruang ya untuk lansia? Jadi berkaitan dengan kategori lansia itu ada beberapa. Bisa berkaitan dengan kesehatan, bisa juga berkaitan dengan umur, ya, bisa juga berkaitan dengan pekerjaan. Kalau berkaitan dengan kesehatan, ya, umur dan kesehatan, itu biasanya kita bahwa 40 tahun itu sudah dianggap pralansia. Ya. Kemudian berkaitan umur dan pekerjaan, ya, lansia berkaitan berarti dia sampai seberapa lama dia masih bekerja, ya, terutama di kawasan Asia. Untuk di kawasan Asia rata-rata kalau di swasta itu umur 40, umur 50 mungkin sudah dia dipensiunkan atau digantikan dengan pekerja yang baru, ya. Tapi ada juga yang biasanya rata-rata itu adalah 55. Kalau Anda lihat pekerja di counter-counter pramusaji makanan misalnya ya, seperti McD, kemudian KFC dan lainnya, itu rata-rata ambilnya yang muda, ya. Untuk usia tua bekerja di situ biasanya jarang, ya. Biasanya rata-rata sampai umur 45, setelah itu dia resign, ya. Kemudian kalau di perusahaan swasta rata-rata adalah umur 55. Oke. Kemudian juga kalau berkaitan dengan Ibu, seperti Ibu kerja seperti PNS, rata-rata adalah umur 58, ya. Tetapi untuk dosen itu ada berbeda sampai umur 65. Nah, ini antara lansia berkaitan dengan pekerjaan, ya. Kemudian juga antara lansia berkaitan dengan bidang transportasi, ya. Jadi untuk pemerintah, ya, pemerintah itu juga mengakui lansia, ada lansia, tapi lansia yang diakui adalah umur 60 tahun ke atas. Jadi 60 tahun ke bawah itu dia tidak dianggap lansia. Jadi 60 tahun ke atas itu dianggap lansia karena rata-rata sudah tidak bekerja, ya. Padahal kalau Anda lihat berkaitan dengan tadi penjelasan Ibu tadi, kalau berkaitan dengan pekerjaan
itu banyak sekali, umur 40, umur 50, umur 55, umur 58 itu sudah dianggap lansia. Nah, kenapa di bidang transportasi 60? Salah satunya adalah dia mengambil berkaitan dengan kemampuan orang melakukan perjalanan. Biasanya umur 60 itu orang melakukan perjalanan berkaitan dengan perjalanan rutin, perjalanan non rutin, berkaitan perjalanan untuk melakukan pekerjaan aktivitas komersial itu jarang. Makanya dia diberikan subsidi, salah satunya ya. Subsidi itu ya karena kondisinya sedikit, makanya diberikan subsidi. Itu salah satunya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Kalau orang tidak bisa melakukan perjalanan, biasanya ada kemungkinan tingkat produktivitasnya juga menurun. Produktivitas berkaitan dengan penghasilan atau ekonomi. Nah, makanya kalau Anda lihat umur 60 ke atas itu biasanya banyak mendapat diskon, naik kereta api, naik angkutan umum, dan sebagainya. Ya, itu tujuannya salah satunya adalah untuk meningkatkan produktivitas dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian berkaitan dengan lansia, ya. Lansia dalam penyediaan ruang publik. Berarti untuk lansia ini Anda mulai melihat sebenarnya di Kota Semarang itu lansianya itu seberapa banyak sih ya. Jadi kalau Anda menentukan lansia, Anda juga bisa melihat lansia berkaitan dengan berbagai umur tadi. Nah, berarti Anda juga melihat struktur umur untuk tiap kelurahan. Ya, sebenarnya kelurahan mana di Kota Semarang yang lebih banyak lansianya? Jadi tahun lalu itu ada penelitian berkaitan dengan lansia. Kebetulan itu adalah penelitian berkaitan dengan bidang transportasi. Itu pembimbingnya adalah Pak Yudi. Itu di Kota Semarang itu dia melihat bahwa lansia itu rata-rata lebih banyak di kawasan pusat kota. Ya. Salah satunya adalah Semarang Tengah, Semarang Utara, ya. Itu lebih banyak lansia tinggal di sana. Nah, dalam ruang publik berarti lansia itu harus bisa memenuhi kebutuhannya, bisa menggunakan ruang publik dengan baik. Nah, di sini kita coba lihat antara jumlah dan penyediaan ruang terbukanya itu seperti apa. Oke, slide yang kedua tolong. Oke, slide kedua di sini adalah menunjukkan bahwa kenapa kita harus memperhatikan aging population ya. Jadi banyak kota-kota di dunia saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak usia tua daripada usia yang lebih muda. Usia tua lebih banyak berkaitan juga dengan tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan untuk umur 60 tahun ke atas saat ini juga sudah lebih baik. Berarti banyak orang yang istilahnya panjang umur ya. Kemudian juga berkaitan dengan kehidupan di perkotaan. Juga sekarang ini kenapa banyak usia kelahiran yang makin menurun. Nah, berarti kita mencoba mensikapi bagaimana aktivitas orang tua tadi, jadi lansia tadi. Lansia tadi itu aktivitasnya seperti apa sih? Kemudian jumlahnya berapa banyak? Lebih banyak laki-laki atau perempuan? Itu yang harus kita penuhi fasilitasnya. Ya, kalau di sini salah satunya adalah di Cina. Di Cina itu untuk populasi
orang tuanya juga cukup banyak. Cina dan Jepang ya itu cukup banyak, tetapi tidak sebanyak di Jepang. Jadi Cina secara data nasional itu juga masih seimbang sebenarnya kalau secara nasional. Tetapi kalau Jepang itu lebih population. Oke, selanjutnya file yang kedua, piramida. Jadi di sini kita file berikutnya tolong. Di sini ada piramida berkaitan dengan struktur umur ya. Tahun 2015 sampai 2050 prediksinya ya. Prediksinya berarti Anda lihat akan lebih banyak orang tua daripada anak muda. Oke, selanjutnya ya, ini penggolongan berkaitan dengan umur ya. Tadi ada lansia, lansia muda, lansia madya sampai lansia tua ya. Berkaitan dengan produktivitas ada aktif, potensial, rentan ekonomi, kemudian rentan sosial ya. Jadi umur 70 sampai 80 itu dianggap sudah rentan sosial dan ekonomi, karena rata-rata di bawah 70 itu masih dianggap masih punya kemampuan untuk bekerja. Di atas 70 beberapa masih ada yang bekerja, beberapa sudah tidak lagi, kemampuannya lebih menurun ya. Kemudian umur 80 itu dianggap rentan sosial, biasanya kemampuan untuk melakukan komunikasi, kemudian melakukan interaksi di luar rumah itu lebih jarang lagi ya. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang harus Anda pahami. Selanjutnya kebutuhan hidup untuk lansia ya. Jadi lansia sama seperti setiap masyarakat juga, baik tua muda itu biasanya tetap ada kebutuhan ya. Kebutuhan ini ada psikologi, safety, belonging, esteem, dan self actualization. Nah, di sini kita mencoba melihat aktivitas apa saja sih yang bisa dipenuhi pada ruang terbuka publik untuk lansia. Misalnya basic need. Basic need itu adalah di sini ada safety dan psychological needs ya. Jadi biasanya untuk ruang terbuka ya, kalau berkaitan dengan kebutuhan dasar itu biasanya hanya untuk tempat istirahat ya. Kemudian berkaitan dengan safety needs. Safety berarti keamanan ya. Ada juga keamanan, kemudian juga keselamatan ya. Jadi bukan hanya aman tapi juga keselamatan. Jadi keselamatan ini adalah biasanya kalau lansia berkaitan dengan kurangnya kemampuan seseorang ya untuk berjalan dan sebagainya, berarti dia memiliki kebutuhan khusus karena kondisi fisiknya yang mulai menurun. Salah satunya kemampuan berjalan, yang kedua adalah penglihatan. Kemudian juga ruang terbuka berkaitan dengan psychological needs ya. Jadi ruang terbuka menjadi tempat untuk berinteraksi, berarti tempat untuk berkumpul. Berarti dia memiliki kebutuhan sosial ya untuk melakukan interaksi, berteman. Kemudian punya perasaan atau prestige
atau berkaitan juga dengan keinginan, ya. Kemudian yang terakhir adalah self actualization. Jadi biasanya ruang terbuka untuk bagi lansia salah satu tempat untuk ruang menyalurkan aktivitas kreatifnya, ya. Salah satunya dia bisa olahraga, kemudian di ruang terbuka misalnya dia berkaitan dengan aktivitas yang lain, bisa juga bermain catur. Jadi aktivitas-aktivitas apa yang bisa diakomodasi untuk kreatif aktivitas, ya. Kemudian ruang-ruang yang dibutuhkan untuk orang tua yang di sebelah kanan itu, ada aksesibilitas visual, area bersama, ya, letak hunian dekat dengan pertokoan, jalan setapak, area istirahat, security system. Kemudian kalau yang berkaitan dengan tempat tinggal berarti ada ruang yang lebih personal, dapur, ruang tidur, ruang makan. Hal ini adalah kalau yang di tempat tinggal, ya. Tapi kalau yang di luar itu biasanya ruang luar itu lebih bisa dijangkau. Jadi orang tua rata-rata hanya bisa menjangkau kurang dari 1 kilometer. Ya, akan lebih baik jangkauannya kurang lebih 500 meter. Tergantung umurnya, ya. Kalau tadi kita bicara berkaitan dengan pralansia jelas dia bisa menjangkau lebih dari 1 kilometer. Lansia muda 60 sampai 69 masih bisa, tetapi lansia madya 70 sampai 80 biasanya kurang dari 1 kilometer atau rata-rata 500 meter. Ya, ini karakteristik lansia yang harus Anda perhatikan, ya. Oke, selanjutnya spatial behavior of elderly. Jadi biasanya orang tua, ya, itu berkumpul, ya, aktivitas berkumpul yang di luar itu kebanyakan adalah berolahraga, ya. Kalau Anda lihat di Simpang 5, kemudian di lapangan Simpang 5, kemudian pada hari Minggu, kemudian kalau Anda ada lapangan di kawasan pemukiman, Anda akan sering melihat orang tua melakukan jalan kaki bersama, ya, olahraga. Jadi olahraganya macam-macam. Biasanya olahraga senam, ya, ataupun yang paling banyak adalah jalan kaki, ya. Biasanya untuk orang tua itu, untuk terutama lansia, jarang melakukan olahraga sendirian, ya. Biasanya dia berkelompok 1 sampai 2 orang. Mungkin ada yang sendirian, tapi jarang. Lebih banyak dia melakukan aktivitasnya berkelompok, ya. Oke, begitu juga jadi lansia berkelompok karena dia membutuhkan istilahnya pengakuan dari teman yang lain, karena di rumah, selain di rumah dia butuh pengakuan di luar, itu berkaitan dengan kelompok di sekitarnya, ya. Orang-orang di sekitarnya pun juga biasanya lingkungannya terbatas karena dia sudah tidak bekerja, berarti dia hanya berada di lingkungan masyarakat atau lingkungan pemukiman. Oke, selanjutnya age friendly with environment, ya. Jadi nanti kalau Anda ingin mendesain ruang publik atau ruang terbuka untuk lansia, ya, itu biasanya ada beberapa hal yang
harus Anda perhatikan. Ya, yang pertama security and resilience, kemudian social connect, selanjutnya health and well-being, kemudian autonomi dan independence. Nah, ini yang agak sulit adalah autonomi dan independence. Autonomi dan independence, ya, berarti kemampuan dia untuk melakukan perjalanan sendiri, ya. Sejauh mana sih orang tua itu melakukan perjalanan, ya, untuk aktivitasnya, ya. Biasanya kalau transportasi umum selalu jadi pilihan penggunaan orang tua. Kalau Anda lihat kereta api, biasanya juga banyak orang tua yang naik kereta api. Bis juga masih banyak, ya. Selanjutnya, di sini ada satu contoh konsep, ya. Contoh konsep berkaitan dengan lingkungan pemukiman yang biasanya dikhususkan untuk orang tua. Jadi untuk orang tua, kalau memang lingkungannya lebih banyak yang tinggal orang tua, biasanya dia membutuhkan penanganan khusus, terutama dekat dengan fasilitas kesehatan. Ya, kemudian juga ruang terbuka seperti taman, plaza, tempat berkumpul, itu biasanya dekat dengan lingkungan pemukiman ini. Ya, ini adalah contoh konsep untuk lingkungan. Jadi lingkungan bagi lansia yang direncanakan. Jadi istilahnya bukan rumah jompo, tapi lingkungan pemukiman biasanya diperuntukkan bagi retirement cash atau bagi pensiunan. Jadi kalau di luar mereka juga punya perencanaan pemukiman untuk pensiunan, ya. Kalau di Indonesia rata-rata kalau kita developer membangun rumah, rata-rata rumah itu lebih direncanakan bagi pasangan muda atau keluarga baru. Tapi kalau di luar, selain rumah direncanakan bagi pasangan muda, dia juga merencanakan pemukiman bagi pensiunan, ya, atau para pekerja yang sudah tua. Jadi biasanya mereka menyediakan lokasi khusus berbeda dengan yang keluarga muda. Ini adalah contoh konsep yang direncanakan. Oke, selanjutnya. Oke. Jadi gambar ini menunjukkan salah satu gambar berkaitan dengan aktivitas yang banyak pada satu gedung, ya. Contohnya adalah di Singapura. Di Singapura itu karena lahannya terbatas, ya. Kemudian juga berkaitan dengan penyediaan pemukiman. Jadi untuk penyediaan pemukiman, ya, satu gedung harus bisa mewakili semua aktivitas. Kalau Anda lihat dari lantai dasar, ya, kemudian sampai lantai atas, dia sudah menyediakan ruang terbuka dan fasilitas pekerjaan. Oke, selanjutnya. Biasanya dalam rancang atau mendesain untuk lansia, kita itu lebih banyak fokus pada walkability, ya. Jadi kemampuan orang untuk berjalan atau kemampuan
seseorang untuk menjangkau suatu tempat. Nah, ini yang coba difasilitasi ya. Jadi kalau Anda lihat ya, untuk age friendly with environment tadi berkaitan dengan autonomy and independence, ini adalah salah satunya berkaitan dengan walkability. Jadi kalau Anda merancang ruang terbuka untuk lansia, berarti Anda tidak hanya merancang di dalam tamannya, tetapi apakah taman tersebut bisa dijangkau dengan baik oleh penghuni yang ada di sekitarnya, terutama lansia. Biasanya lansia dibuatkan jalur-jalur khusus untuk menuju taman tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa desain ya yang ada di Singapura. Jadi ada berkaitan dengan safety, walkable, inclusive public transport, kemudian engaging dan inclusive, kemudian terapi environment ya. Kalau Anda lihat ya, di sini gambarnya berkaitan dengan marking ya di jalan, road marking ya, berkaitan dengan geometric design. Kalau di sini istilahnya itu lebih, kalau dalam geometric design kita sebut juga dengan traffic calming ya. Dalam desain ini ya, kalau Anda lihat di sini jalannya biasa, cuma di sini ada rambu-rambu yang untuk mengatur kecepatan. Jadi kalau Anda istilahnya kalau di Indonesia itu traffic calming itu speed bump atau polisi tidur. Kenapa ada speed bump atau polisi tidur? Salah satunya itu untuk mengatasi kecepatan. Nah, ini salah satu desain ya berkaitan dengan jalan. Nah, apakah semua jalan bisa diterapkan? Tidak, tergantung kebutuhan. Ya, biasanya untuk desain traffic calming ini lebih banyak pada jalan lingkungan, ya, atau jalan bukan pada jalan utama. Kalau jalan utama agak sulit karena memang jalan utama lebih ditujukan pada kecepatan lebih tinggi, beda dengan jalan lingkungan, kecepatannya lebih rendah. Yes. Kemudian slide selanjutnya. Walkable dan accessible public transport ya. Jadi walkable, jadi berkaitan walkable selain berkaitan dengan jangkauan juga berkaitan dengan material yang digunakan untuk berjalan. Biasanya kalau namanya walkable kita dalam desainnya menghindari adanya perbedaan ketinggian ya. Jadi jalan itu terutama jalan setapak diharapkan jalannya itu rata ya. Karena biasanya berkaitan dengan lansia itu kemampuan berjalannya kurang, salah satu masalahnya adalah jatuh. Kemudian accessible public transport ya, accessible public transport berarti public transport terutama halte ya, kalau di sini adalah bis ya, kalau di sana ada MRT, ada bis, itu salah satunya berkaitan dengan tanda atau rambu-rambu. Rambu-rambu itu mudah dibaca atau dipahami. Jadi salah satunya di sini itu
kalau apa itu namanya di Seoul Integrated Transport Hub there is a prominent toilet signage at eye level. Jadi biasanya tulisannya apa itu simbol yang digunakan itu cukup besar. Jadi bisa dilihat dari jarak jauh. Kemudian juga berkaitan dengan warna. Warnanya yang digunakan adalah kontras. Jadi rambu-rambu atau penanda itu juga memiliki merupakan salah satu elemen penting bagi lansia ya. Jadi lansia jika di ruang terbuka publik itu harus bisa membedakan mana tanda-tanda dia mau menuju kemana ya. Apakah jalan setapaknya bisa digunakan atau tidak misalnya. Ada informasi terutama juga misalnya dia menuju ke arah ya papan petunjuk, pintu keluar, pintu masuk. Itu sangat penting. Selanjutnya di engaging dan eksklusif. Jadi di sini juga ada therapeutic environment ya. Kalau di sini kalau di Indonesia lebih banyak taman toga ya. Taman toga kalau di kampung-kampung itu lebih banyak diatur oleh para ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang lansia. Jadi kalau Anda lihat lingkungan kampung Anda, biasanya kalau yang jadi pemenang taman toga itu lebih banyak ibu-ibu, kalau dia lebih banyak yang pensiunan ya atau yang tidak bekerja dibandingkan yang bekerja ya. Jadi mengurus ruang terbuka, taman, tanaman itu juga merupakan salah satu terapi yang bagus bagi lansia untuk mengisi aktivitas hariannya ya. Engaging dan eksklusif di sini berkaitan dengan sosial interaksi. Jadi biasanya diperlukan lansia perlu aktivitas yang teratur. Aktivitas teratur di sini berarti dia perlu berkumpul di tempat-tempat tertentu secara rutin. Nah, kalau di sini Anda lihat ada aktivitas untuk mengobrol, tapi biasanya itu aktivitas kalau yang di lansia di beberapa tempat ada yang bermain catur bersama 1 minggu sekali, olahraga bersama di tempat ruang terbuka. Nah, itu yang perlu Anda identifikasi. Selanjutnya, nah, ini lebih berkaitan dengan desain ya. Kira-kira orang tua itu sukanya tempat duduk yang seperti apa sih? Ya. Di mana orang tua duduk ya. Jadi kalau di ruang terbuka biasanya orang tua itu lebih suka duduk tidak di sama seperti Anda kalau di kelas ya. Anda tidak suka duduk di depan, tapi lebih suka duduk di belakang dan pojok. Kenapa? Karena Anda bisa melihat pandangannya lebih banyak. Nah, orang tua juga sama ya. Mereka juga lebih suka pada tempat-tempat tertentu di pojok ya, tidak suka di depan. Di area yang terbuka dia bisa terlihat biasanya jarang. Dia lebih banyak pada area di mana dia tidak terlalu terlihat tapi dia bisa melihat lebih banyak. Ya, ini berkaitan dengan desain tempat duduk dan permukaan jalannya juga. Kemudian kalau di beberapa kota ruang terbuka itu juga sudah disediakan tempat-tempat untuk alat-alat untuk berolahraga. Salah satunya di Singapura, kemudian di Cina banyak taman-taman sudah ada alat-alat olahraganya. Jadi mereka tidak harus di gym atau ruang
khusus atau harus menyewa untuk alat olahraga, tapi dia bisa menggunakan fasilitas publik. Nah, itu sedikit berkaitan dengan desain lansia. Nah, selanjutnya sama seperti kemarin, ya, silakan Anda masih menggunakan kelompok yang sama atau kelompok yang berbeda, saya minta untuk observasi, ya. Silakan Anda observasi aktivitas lansia di ruang terbuka. Nah, observasinya yang pertama berarti yang harus Anda lakukan, satu adalah cari kelurahan, ya, kelurahan mana yang punya jumlah lansia terbanyak, ya. Di Kota Semarang, ya, berarti kan harus dicari bersama-sama dulu karena satu kelompok hanya boleh satu kelurahan. Kemudian yang kedua, ya, kalau sudah dapat kelurahannya, Anda mulai melihat di kelurahan tersebut punya ruang terbuka apa saja. Nah, silakan Anda pilih ruang terbukanya. Kalau sudah dipilih ruang terbukanya, Anda cek ruang terbuka mana saja sih di kelurahan tersebut yang lebih banyak digunakan oleh lansia, ya. Jadi Anda melakukan surveinya lebih ke observasi aktivitasnya seperti apa, kemudian pada jam berapa, apakah lebih banyak pagi atau sore. Kemudian juga berkaitan dengan tadi, kalau pada pertemuan pertama Anda tadi menjelaskan tipe ruang publik dan maknanya. Nah, untuk tugas kali ini sama, berarti Anda harus melihat tipe ruang publik yang digunakan oleh lansia itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya kira-kira apa? Ya, tugas dikumpulkan minggu depan. Sama seperti tugas pertama, berarti bentuknya dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint-nya dalam bentuk PDF, nanti PDF-nya dikirimkan ke koordinator Anda, jadi koordinator tinggal mengumpulkan dalam bentuk link. Sampai di sini untuk tugasnya, Safik, ada yang mau ditanyakan? Ini ada titipan pertanyaan Bu, buat teknik observasinya apa bisa dilakukan menggunakan Google Street View, Bu? Karena ini kan untuk anak-anaknya masih ada beberapa yang kerja praktik, Bu. Boleh. Baik. Boleh dengan Google Street View. Oke. Jadi Anda tidak harus datang ke lokasi, tapi gunakan Google Street View. Atau juga Anda bisa menggunakan CCTV, ya. CCTV-nya itu karena beberapa taman untuk dinas perhubungan, dipasang CCTV yang bisa diakses oleh kita. Nah, silahkan, ya. Jadi surveinya itu tidak harus Anda datang, bisa gunakan data sekunder dari Google Street View, boleh. Nah, untuk kelurahan atau kotanya tidak harus di Semarang, silahkan Anda pilih. Tapi harus ada data dari BPS yang menunjukkan kelurahannya itu punya jumlah penduduk lansia terbesar. Paham, Asafik? Baik, paham Ibu. Oke, jadi Anda bisa pilih kira-kira kota mana atau kelurahan mana yang padat. Karena Anda kenapa tadi kelurahan, berarti Anda harus mencari data BPS yang menunjukkan kelurahan tersebut punya jumlah lansia cukup besar. Jelas ya? Safik, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk saat ini mungkin cukup, Ibu.
Oke, jadi Anda hanya mengidentifikasikan saja ya tipe, makna, kemudian aktivitasnya, ya. Oke, tidak mendesain. Jelas ya, Safi? Jelas, Bu. Oke, tipe, makna, kemudian fasilitas apa aja yang ada di ruang terbuka itu. Itu aja. Untuk yang lain, Rifki Fatur Rahman, ada yang mau ditanyakan, Rifki? Dari saya masih belum ada, Bu. Oke, Sulfa ada yang mau ditanyakan? Dari saya sudah cukup, Ibu. Oke, terima kasih. Oke. Semuanya sudah absen? Ya, kalau semuanya sudah absen, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu tutup pertemuannya sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Ibu, mohon maaf, ini ada konfirmasi yang belum absen, Ibu. Siapa? Kayaknya yang resen ada atas nama Hafiz Rantisi sama Rocky Samudra Gunawan, Ibu. Oke, Rocky hadir. Ibu cek di sini Rocky nggak ada. Ini tapi ada di Teams, Ibu. Oh, ada. Rocky, kemudian Hafiz. Hadir, Ibu. Oke, berarti untuk Rocky dan Hafiz sudah Ibu hadir ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu tutup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih.